Sudah membahas soal debat ketiga Pilpres yang akan digelar pada malam nanti. Sore ini di Studio Kompas TV sudah hadir pakar komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif di Politika Literasi, Gun-Gun Herianto. Selamat datang kembali di Studio Kompas TV, Kang Gun-Gun. Terima kasih, Kang Baim. Ini menarik bicara soal debat Capres malam nanti, ini yang ketiga untuk Capres yang kedua. Bagaimana Anda melihat, Kang Gun-Gun? Apakah ketika bicara soal gagasan pertahanan ini akan menarik untuk disimak oleh publik atau seperti apa, Kang Gun-Gun? Iya, menurut saya ini topik penting ya, seperti soal pertahanan, geopolitik, hubungan internasional. Ini topik-topik yang sangat substantif untuk didengar oleh halayak luas karena menyangkut eksistensi sebuah negara dengan pemimpin yang akan membawa apakah terobosan-terobosan, inovasi-inovasi ke depan yang tentu kita harapkan nyampe ke halayak luas ya, melalui apa artikulasi diksi dan kemudian yang mudah dipahami oleh halayak luas sehingga kemudian jadi bahan pertimbangan. Bisa kemudian menjadi bahan evaluasi soal substansi permasalahan, isu-isu yang sedang terjadi, isu global, ya kemudian isu misalnya geopolitik ya, isu kemudian pertahanan. Nah ini kan kenapa? Karena kan menyangkut satu eksistensi yang penting untuk membawa Indonesia lebih baik. Oke. Sebelum tadi membahas soal bagaimana Capres ini mengkomunikasikan ide dan juga gagasannya dalam debat malam nanti, saya akan ajak dulu Kang Gun-Gun dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Istora Senayan Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Bisa digambarkan bagaimana kesiapan di sana, Cindy? Selamat petang, Ibrahim. Ya, kesiapan tentu sudah semakin mendekati 100%, mengingat tinggal menghitung jam menuju debat ketiga Capres di Istora Senayan Jakarta. Evaluasi terus dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait, mulai dari media penyelenggara, kemudian juga dari KPU, pengamanan, dan lain-lain. Misalnya kalau kita ingat evaluasi, kalau soal temanya hari ini, sebelumnya yang sudah ditentukan ada 4 topik, yaitu adalah soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional yang kemudian diekspansi jadi ada tambah subtema juga soal globalisasi, kemudian geopolitik yang juga diekspansi jadi politik luar negeri. Jadi ada 6 topik yang akan didalami dari ketiga calon presiden pada hari ini. Masih sama kalau secara garis besar soal mekanismenya selama 120 menit dibagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama mulai dari pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan juga program kerja. Akan dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengingat untuk di debat-debat sebelumnya memang urutannya terus berubah. Kalau debat pertama dari nomor urut 1, kemudian debat cawapres nomor urut 2, hari ini nomor urut 3. Nanti kemudian di sesi kedua dan juga 3 akan ada pendalaman melalui pertanyaan dari panelis yang sudah dikarantina panelisnya dari tanggal 5 sampai besok 8 Januari 2024 dan juga sudah menandatangani fakta integritas. Tujuannya adalah untuk memastikan komitmen, integritas, dan juga netralitas. Kemudian nanti sesi terakhir adalah sesi penutup. Jadi kurang lebih sama sebenarnya bagaimana jalannya debat pada hari ini dan juga debat-debat sebelumnya. Tapi memang akan ada yang berbeda. Misalnya kalau debat sebelumnya kita masih ingat ada 3 mikrofon yang dipasangkan di tubuh cawapres. Kalau hari ini hanya ada 1, kemudian juga akan ada podium menjadi jangkar bagi masing-masing capres untuk membatasi gerak, dan juga soal penggunaan bahasa asing dan juga singkatan. Ibrahim. Terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung di kawasan Istora Senayan Jakarta. Kang Gun-Gun, ya. Ada beberapa perubahan dari format debat sebelumnya. Tadi soal teknis, ada mikrofon cuma 1, ada podium juga, ada penjabaran istilah bahasa asing. Ada juga tadi tema ekspansi tema ya, ada perubahan tema. Betul. Apakah itu bisa berpengaruh terhadap performa dari para kandidat nanti, Kang Gun-Gun? Ya menurut saya kalau performa itu tergantung pada persiapan masing-masing, terutama di isu ya, kemudian di manajemen forum, serta pola interaksi yang kemudian dibangun selama debat itu berlangsung. Kenapa? Karena bicara debat itu bicara satu kekuatan narasi, yang kedua bagaimana menghantarkan narasi itu lewat retorika yang mumpuni ya. Ini bicara soal performa komunikatif. Kemudian yang ketiga itu bicara soal bagaimana mengelola potensi-potensi yang bisa destruktif ya. Terutama misalnya dari serangan pihak atau mitra berdebat. Karena biasanya kan unpredictable ya. Misalnya isu pertahanan. Mungkin selalu diidentikan Pak Prabowo menguasai isu ini. Tapi kan belum tentu sepenuhnya berjalan mulus kalau kemudian juga tidak persiapan. Nah, makanya kemudian bicara soal penyiapan narasi, bicara soal manajemen forum,
bicara soal bagaimana mengelola yang disebut dan CPM, Communication of Privacy Management, karena pesan itu kan harus dikelola, kapan dibuka, kapan harus ditutup. Termasuk saya setuju tadi dengan laporan Cindy ya, bahwa ada beberapa perubahan. Contoh misalnya perlu kita mengingatkan seluruh kandidat untuk tidak melakukan yang disebut dengan pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan itu misalnya melalui akronim atau melalui istilah yang sangat teknis, yang sangat mikro tanpa kemudian memberi konteks. Ini kan namanya presidential debate ya. Maka butuh yang disebut dengan pemberian konteks atas pertanyaan yang diberikan. Jadi ada pengaruhnya, ada esensi yang tidak didapatkan ketika itu pertanyaan menjebakan atau bagaimana menurut Anda, Kang Gunggun? Ya, itu akan berpotensi akhirnya debat tidak menyentuh hal substantif. Tidak kemudian kita dengar misalnya elaborasi dari para kandidat karena udah terhenti pada hal-hal yang teknis tadi, berhenti pada hal-hal yang pertanyaan akronim yang menjadi jebakan tadi. Ya biarkan perdebatan itu menyentuh hal substansinya, gagasan, program, dan orientasi ke depan, dan itu yang dikritisi. Terutama membangun diskursus pasca debat. Saya pikir ini kita debatnya harus naik kelas ya, dari satu debat ke debat seterusnya. Supaya kemudian ini menjadi bagian dari selain literasi ya kepada halayak luas, political literacy mainstreaming kan, atau pengaruh utamaan literasi politik melalui panggung debat yang disiarkan melalui banyak media. Tapi ini Kang, yang juga menarik, apakah ketika background kandidat yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap nanti gagasan dan ide yang disampaikan? Kita tahu soal pertahanan ada Prabowo, tapi dua kepala daerah ini akan bertarung. Seperti apa nanti keseruan debat? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami dalam Kompas Petang, Saudara. KPU Hashim Asyari menyatakan 11 panelis debat ketiga Capres memiliki integritas. Hal ini disampaikan Ketua KPU menanggapi dua panelis dari Universitas Pertahanan atau UNHAN dipertanyakan Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar karena dianggap terafiliasi dengan Kemenhan. Kami meyakini semuanya punya integritas lah para panelis itu. Toh nanti apapun yang ditulis oleh panelis pertanyaan, itu ada 18 pertanyaan, dan sebagaimana yang sudah di debat pertama maupun debat kedua, itu mekanisme pengambilannya juga mekanisme undi secara bertingkat. Jadi begitu diambil tema apa, kemudian dapat pertanyaan nomor berapa. Jadi kalau ada 18 pertanyaan dan kesempatan untuk seperti itu, sudah pasti tidak semua pertanyaan juga akan diperoleh. Dan sekali lagi untuk memperoleh juga menggunakan mekanisme undi yang saya kira kita sama-sama mengetahui dilakukan secara transparan ya. Ada kekhawatiran soal panelis dari UNHAN kemarin disampaikan oleh Caimin. Nah, di Studio Kompas TV ada mantan panelis juga pada debat perdana ya. Kang Gunggun, ketika ada kekhawatiran dua formasi itu dari UNHAN, bagaimana Anda melihat sebetulnya ada celah nggak sih dari panelis untuk bisa memaksakan sesuatu yang menguntungkan atau bagaimana sebetulnya mekanismenya? Iya, saya bicara pengalaman ya di debat perdana. Celah itu sangat kecil. Dan maksud saya begini, panelis itu udah dipilih ya dengan tentu background keilmuan, dengan track recordnya masing-masing, dan itu tentu ya sudah melalui panjang diskusinya. Kemudian pada saat terpilih ada mekanisme yang menurut saya begini, perdebatan itu justru sebenar-benarnya debat itu di antara panelis pada saat menyusun pertanyaan. Karena waktu di karantina itu tentu saya dan juga teman-teman panelis itu menyodorkan pertanyaan kan. Seingat saya waktu debat perdana itu lebih dari yang diminta, 70-an lebih soal, seingat saya 72 soal. Dan yang masuk? Kemudian dikerucutkan jadi 18 pertanyaan. Dan itu kan debat dengan 3 indikator utama. Pertama tuh isunya, kemudian yang kedua kajian ya, baik itu konseptual, akademik. Kemudian tentu yang ketiga relevansi dengan sub-sub tema yang kemudian diperbincangkan. Dan itu mengharuskan verifikasi yang sangat ketat. Kalaupun misalnya ada 1 atau 2 yang dianggap gitu ya terafiliasi, toh itu akan ada perdebatan di internal. Dan terfilter sendirinya juga ketika debat ya? Iya, menurut saya susah lah. Kenapa? Karena kan 11 panelis itu tentu punya yang disebut dengan kredibilitas. Dan itu kemudian menjadi pertaruhan juga nama baik masing-masing ya. Dan setelah terkumpul 18 pertanyaan itu
itu kan juga tidak memungkinkan untuk kemudian pihak di luar panelis itu dengan mudah mengakses pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa? Karena di antara panelis yang terikat dengan fakta integritas. Dan itu baru diserahkan biasanya kan menjelang debat. Oke, jadi itu terjamin lah ya. Ya, menurut saya sih kalau untuk segmen 2 dan 3 kita lebih baik tidak kemudian memperdebatkan soal teknis pertanyaan yang disusun oleh panelis. Oke. Karena yakin jikapun misalnya ada 1, 2 itu tidak kemudian, kan di situ ada juga Pak Hikmahanto gitu ya, ada juga nama-nama lain, Bu Angel. Kang Gun, kalau tadi soal background gimana, pengaruh tidak? Ya pasti maksud saya background pendidikan, background portofolio Kandidatnya. si panelis. Oh, soal kandidat ya tentu akan terhubung dengan sub-sub tema ini. Tapi begini, jangan kemudian underestimate gitu ya. Ketika misalnya sebut aja misalnya Pak Prabowo misalnya Menhan, sudah pasti karena background sehari-harinya mengurusi itu misalnya sudah pasti menguasai A sampai Z persoalan-persoalan itu. Ingat ya, di situ juga kan banyak mungkin isu-isu yang dinamis yang berkembang di dunia maupun di lokal maupun regional yang kemudian butuh yang disebut dengan kebaruan, kedalaman, analisis komparatif. Jadi strategi nanti berarti artinya. Nah, persis. Strateginya bagaimana? Strateginya bagaimana menghandle situasi yang sangat dinamis pada saat panggung perdebatan itu dimulai. Kang Gun, tahan dulu ya. Kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan bahas kembali soal bagaimana strategi debat yang akan tersaji pada malam nanti. Tapi tetap bersama kami jeda sejenak di Kompas Petang. Anda kembali di Kompas Petang. Kang Gun, bagaimana Anda melihat debat nanti, akankah saling serang atau bagaimana? Iya. Menurut saya debat harus dialektis, boleh menyerang tentu dengan etika, menyerang dengan memberi respect pada mitra berdebat. Yang paling penting adalah sampai pada substansi dari subtema yang diperdebatkan sehingga kemudian publik bisa tahu apa yang kemudian menjadi program, gagasan dan orientasi ke depan. Jangan terjebak pada hal-hal yang sangat teknis. Sekali lagi, debat ini penting untuk menjadi referensi bagi pemilih yang akan memilih mereka pada 14 Februari 2020. Kita nantikan debat malam nanti. Terima kasih Kang Gun atas pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini. Kami akhiri Kompas Petang hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk saksikan debat Capres 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.